Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Sumerjo, demikian juga bapak-bapak, mas-mas sekalian, kajian ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian di Masjid At-Taqwa Sumerjo, dan juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita masih di dalam pembahasan sebuah topik, yaitu tentang pengantar kajian ketarjian Muhammadiyah. Sudah kita bahas tentang beberapa hal yang berkaitan dari apa itu yang disebut dengan tarjih, kemudian bagaimana tarjih itu berkembang di dalam Muhammadiyah, dan juga kita sudah membahas tentang sejarah singkat majelis tarjih kemarin sampai pada faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya majelis tarjih. Ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melihat tentang sebuah pembahasan yang cukup menarik, yaitu kita akan melihat tentang ketarjian sebelum terbentuknya majelis tarjih. Dan sebagaimana yang kita katakan kemarin, bahwasanya majelis tarjih itu lahir atas rekomendasi Muktamar Pekalongan tahun 1927. Artinya majelis tarjih itu lahir bukan sejak awal berdirinya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu lahir tahun 19 berapa? 12. Artinya sekitar 15 tahun setelah majelis tarjih, setelah Muhammadiyah itu berdiri, baru lahir majelis tarjih. Nah, karena lahirnya majelis tarjih itu belakangan, artinya tidak sejak awal berdirinya Muhammadiyah, sering muncul sebuah misconception atau pemahaman yang salah, bahwasanya Muhammadiyah mengalami pergeseran pemikiran di era berdirinya majelis tarjih. Artinya Muhammadiyah yang ada sekarang ini sudah menyimpang dari fikrah atau dari pemikiran yang dikembangkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena sejak lahirnya majelis tarjih, Muhammadiyah nanti cenderung tidak berafiliasi kepada madhab fikih tertentu, termasuk madhab Syafi'i yang secara umum diikuti oleh masyarakat muslim di Indonesia. Dan kita pahami atau bahkan ditemukan sebuah data, yaitu kitab fikih jilid 3. Nanti kita akan bahas secara khusus, yang mana kitab fikih jilid 3 yang dikarang oleh Taman Pustaka Muhammadiyah itu seolah-olah memberikan informasi kepada kita bahwasanya corak keagamaan yang
dipahami oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dalam konteks fikih sama dengan masyarakat muslim secara umum di Indonesia, yaitu mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Nah, oleh sebab itu ketika kita mencoba melihat topik ini, maka topik ini sangat penting karena bisa kita jadikan bahan perenungan dan juga bahan diskusi bagaimana sebenarnya spirit ketarjian sebelum lahirnya majelis apa? Tarjih. Apakah ada spirit ketarjian atau semangat ijtihad yang dikembangkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan ataupun nanti pada periodisasi Kiai Haji Ibrahim. Ketika kita katakan misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu bermadzhab Syafi'i, apakah Mbah Yai Ahmad Dahlan tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu apa? Tajdid atau apa? Pembaruan. Nah, kalau kita lihat pemikiran Muhammadiyah di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terlibat dalam pemecahan masalah-masalah agama, yaitu yang paling populer adalah pembetulan arah kiblat. Karena Mbah Yai Ahmad Dahlan itu disamping menguasai ilmu-ilmu atau disiplin ilmu klasik mulai dari fikih, akidah, tafsir, hadis dan sebagainya, tetapi beliau memiliki apa? Keahlian dalam ilmu apa? Ilmu hisab atau ilmu falak. Nah, dari ilmu falak ini Mbah Yai Ahmad Dahlan bukan menjadikan ilmu itu di tataran teoritis, tetapi beliau apa? Mencoba menggunakan ilmu ini untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam ketika itu, yaitu tentang apa? Arah kiblat kita yang dirasa oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan itu lurus ke barat, padahal dalam kajian ilmu falak yang dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, arah kiblat kita itu bukan lurus ke barat persis, tetapi bergeser sedikit, yaitu ke barat laut. Nah, ini yang dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Karena salah satu keunikan Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika mempunyai ilmu atau mempunyai gagasan itu tidak terlalu banyak didiskusikan, tetapi langsung diaplikasikan sehingga Islam itu betul-betul menjadi apa? Sebuah solusi. Maka dari Al-Ma'un ini Mbah Yai Ahmad Dahlan memunculkan the theology of liberation, yaitu apa? Teologi pembebasan. Bagaimana agama ini menjadi tidak hanya sekedar konsep, tetapi juga menjadi solusi terhadap apa? Kemiskinan. Akhirnya lahir panti asuhan, kemudian lahir PKU dan sebagainya. Nah, kita coba kembali ke sini bahwasanya pembetulan arah kiblat itu juga sudah dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan dan bahkan berujung pada pembakaran musola beliau. Ketika beliau mencoba meluruskan arah kiblat yang ada di Masjid Agung Yogyakarta, tetapi ditentang oleh penghulu karena jabatan Mbah Yai Ahmad Dahlan cuma apa? Khatib Amin, yaitu sebuah jabatan yang di bawah apa? Penghulu yang memiliki otoritas atau kekuasaan untuk memberikan kebijakan terhadap pelaksanaan ibadah dan pengaturan apa? Masjid. Kemudian Mbah Yai Ahmad Dahlan meluruskan arah kiblat yang ada di musola beliau, tetapi pada akhirnya apa? Musolanya juga apa? Dibakar. Nah, kemudian yang kedua, ternyata Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sudah menggunakan hisab hakiki di dalam penentuan hari raya. Nah, sehingga sebenarnya yang meletakkan pondasi terhadap hisab yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih di dalam penentuan bulan. Kalau kita sekarang Majelis Tarjih menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, sebenarnya pondasinya itu sudah ada sejak Mbah Yai Ahmad Dahlan. Sehingga kalau HPT kita, misalnya di Kitabus Siyam, ketika HPT menjelaskan
bagaimana kita menetapkan masuknya bulan Ramadan? Maka ada 4 cara untuk menentukan bulan Ramadan. Yang pertama bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Kemudian yang kedua au syahadati adlin, atau persaksian seorang yang adil. Yang ketiga au bistikmali sya'ban 30 yauman, atau dengan apa? Menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian ada yang terakhir apa? Au bil hisab, atau dengan hisab. Jadi ini pada putusan Kitabus Siyam yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih tahun 1939. Kemudian ini digodok lagi sampai Majelis Tarjih mantap terhadap sebuah kesimpulan. Kalau sekarang kesimpulannya atau keputusannya apa? Al aslu fi itsbati asy-syahri ayyakuna bil hisab, yaitu hukum asalnya menetapkan bulan awal itu dengan hisab, tidak lagi menggunakan apa? Ru'yatul hilal yang dilakukan secara konvensional atau tradisional. Ini menunjukkan bahwasanya cara beragama yang ingin dikembangkan oleh Baye Ahmad Dahlan itu cara agama yang modernis, yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk memudahkan di dalam pelaksanaan agama, bukan agama yang sifatnya itu tradisionalis. Ini yang saya kira penting untuk kita pahami. Ketika secara umum masyarakat muslim di Indonesia masih menggunakan ru'yatul hilal dan tidak ada yang menerima apa? Hisab. Maka Baye Ahmad Dahlan ini kan berani apa? Memunculkan sebuah gagasan, tidak hanya gagasan tapi juga diaplikasikan dalam apa? Penentuan bulan. Maka ini nanti mendapatkan tantangan yang luar biasa dari kelompok apa? Tradisional madhabi. Ini artinya apa? Baye Ahmad Dahlan meskipun mazhabnya Syafi'i, tetapi Syafi'i yang tidak taklid, karena secara umum kitab-kitab fikih Syafi'i mengatakan bahwasanya masuknya bulan Ramadan itu ya dengan apa? Ru'yatul hilal, bukan dengan hisab, ya, dan sebagaimana pandangan jumhur ulama. Karena Muhammadiyah melihat bahwasanya penetapan bulan Ramadan itu bukan ubudiyah, bukan ubudiyah tapi ta'akuliyah, bisa dirasionalkan sesuai dengan konteks apa? Zaman. Sehingga cara pandang Muhammadiyah terhadap hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi itu tidak sama sebagaimana yang dipahami oleh kelompok apa? Tradisional madhabi. Hadis ini dibaca sesuai dengan konteks pada zaman Rasulullah, dan pada konteks sekarang makna ru'yah itu tidak menggunakan pendekatan ru'yah secara konvensional tradisional, tetapi ru'yah dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggunakan ilmu hisab atau ilmu apa? Astronomi gitu. Kemudian yang kedua, kita lihat ketarjian atau spirit ketarjian yang ini muncul pada tahun 1925, yaitu di sini di eranya siapa? Baye Ahmad Dahlan itu kan meninggalnya 19 berapa? 23. Kalau ini 1925 berarti di periode siapa? Kiai Haji Ibrahim. Itu ketua Muhammadiyah yang hafid luar biasa, fasihnya bahasa Arab. Kemudian pakaiannya juga jubah gitu. Yang ketika Kiai Haji Ibrahim ini apa? Pidato di muktamar di Minangkabau, ini audiennya sama apa? Takjub. Karena apa? Kemampuan bahasa Arabnya yang luar biasa dan juga bacaan Qur'annya yang cukup apa? Fasih. Kita sebenarnya punya ikon-ikon dari dalam, tidak perlu menggunakan ikon luar untuk membesarkan Muhammadiyah. Hanya saja kita kan kekurangan kita tidak mau menggali inspirasi dari dalam, tetapi suka menggali inspirasi dari luar gitu. Nah,
Ketika di periode Ki Haji Ibrahim itu ada sebuah peristiwa yang menggemparkan, tidak hanya menggemparkan bagi kelompok tradisional madhabi, tapi juga dari tinjauan politik yang ketika itu Indonesia belum merdeka, berarti di masa apa? Pemerintahan Hindia Belanda. Yang ini sangat riskan dan berbahaya bagi stabilitas nasional di dalam pemerintahan Hindia Belanda. Yaitu apa? 1925 Muhammadiyah melakukan sholatul id di lapangan, yaitu sholat id di lapangan yang ketika itu dilakukan di lapangan Asri yang sekarang itu di Yogyakarta pada hari raya Idul Fitri tahun 1925 dan juga pada Idul Adha. Ini pertama kali Muhammadiyah mencoba bahwasanya makna tajdid itu diantaranya juga apa? Ihya'u as-sunnah, yaitu apa? Menghidupkan sunnah atau tradisi Nabi yang sudah apa? Mati. Maksudnya apa? Maksudnya ketika masyarakat di Indonesia secara umum tidak melakukan sholat id di lapangan dan kebanyakan melakukan sholat id di masjid, maka Muhammadiyah melihat bahwasanya dalam praktiknya Rasulullah itu melakukan sholat id apa? Di lapangan, yaitu fil musholla, yaitu di tempat sholat yang khusus digunakan oleh Rasulullah yang kira-kira jaraknya 200 meter dari Masjid Nabawi. Ini sebuah lapangan yang dikhususkan untuk menjalankan sholat Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam catatan sejarah, Rasulullah itu hanya satu kali apa? Melaksanakan sholat id di masjid. Itu pun karena apa? Liwujudi sabab, karena ada sebab, yaitu apa? Nuzulul mator, yaitu apa? Turunnya hujan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, annahum asabahum apa? Mator. Ketika itu apa? Hujan turun di masa Nabi, fasalla bihim Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salat al-id fil masjid. Maka karena hujan yang sangat deras, ketika itu Nabi sholat dengan para sahabat di masjid. Ini artinya apa? Artinya sholat id itu dilakukan oleh Nabi di musola atau di tanah lapang, karena sholat id ini juga bentuk syiar bagaimana agama ini menunjukkan sebuah kekuatan dan sebuah event yang mana umat Islam bergembira. Maka sebagai bentuk syiar maka dianjurkan untuk sholat id di lapangan. Nah, ketika sunnah ini di Indonesia tidak banyak dipraktekkan, karena secara umum Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang dalam pandangan mereka bahwasanya sholat id itu lebih baik apa? Dilakukan di masjid, karena masjid itu apa? Asyraful makan, tempat yang paling mulia, sehingga dalam pandangan mereka apa? Sholat id itu lebih baik di masjid, kecuali masjid itu apa? Tidak bisa menampung kapasitas jemaah, maka boleh dilakukan di tanah lapang. Tapi secara umum praktek sholat id di Indonesia itu di masjid. Nah, Muhammadiyah melihat dalam konteks tajdid ini berarti apa? Menghidupkan sunnah, yaitu ihya sunnah, yaitu menghidupkan sunnah yang sudah tidak dipraktekkan. Ini. Kemudian ketika itu juga apa yang digagas oleh Muhammadiyah ini juga mendapatkan tantangan dari apa? Pemerintah Hindia Belanda, karena pemerintah Hindia Belanda melihat bahwasanya sholat id di lapangan itu mengganggu apa? Stabilitas nasional, karena ini akan memunculkan sebuah kekuatan umat Islam yang nanti pada akhirnya akan membahayakan pemerintah Belanda. Ini kan kontribusi bagaimana Muhammadiyah juga andil di dalam menyuarakan apa? Semangat nasionalisme.
Nah 1925 ini awal pertama kali Muhammadiyah melakukan sholat id di lapangan, kemudian berikutnya menjadi sebuah tradisi yang rutin dilakukan di setiap tahun pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sampai diterima pada saat ini. Sekarang kan di luar Muhammadiyah pun juga sholat id di lapangan. Tapi ketika kita bicara sejarah atau konteks Islam di Indonesia, maka Muhammadiyah yang pertama kali mempelopori yang pertama kali mencoba menghidupkan sunnah yang sudah lama mati. Ini yang disebut spirit ketarjian. Kemudian juga yang ketiga, ini kalau kita lihat di Kongres ke-16 tahun berapa ini? Kongres 16 itu kan di Pekalongan, yang mana di antara rekomendasinya supaya di Muhammadiyah ada majelis yang menangani isu-isu keagamaan, nanti melahirkan majelis tarjih. Di Kongres ke-16 di Pekalongan 1927, maka di antara keputusannya mengusahakan agar supaya khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa bumi putra, belum menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tahun berapa? 1928 diawali dari Sumpah Pemuda, ini kan 1927. Dan sebenarnya Muhammadiyah itu misalnya di beberapa literatur kita, misalnya 1920 Majelis Tabligh itu sudah melakukan kursus dakwah yang diantara materinya bagaimana melahirkan kader-kader yang bisa berpidato dan berkhutbah dengan bahasa lokal. Artinya ketika itu Muhammadiyah memahami bahwasanya esensi khutbah itu memberikan nasihat. Maka nasihat itu harus dipahami oleh audien atau jamaah. Meskipun nasihat itu tidak disampaikan dengan bahasa Arab. Nah, ini sebuah kontribusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab klasik, misalnya di Fathul Mu'in, kitab yang cukup populer yang dijadikan referensi di kalangan tradisional madhabi, kelompok yang kitab yang cukup populer, maka di kitab ini dikatakan wasyurita fihima arabiyah, wasyurita lan den syaratake fihima ing dalam khutbah loro, maksudnya khutbah sing kaping pisan lan kaping pindho arabiyah, dengan bahasa Arab. Littiba'i salafi wal khalaf, karena mengikuti salaf, yaitu orang-orang yang terdahulu, dan khalaf orang-orang belakangan. Artinya Nabi, para sahabat dan tabi'ut tabi'in, mereka berkhutbah dengan bahasa Arab. Cuma yang menjadi catatan, Nabi itu meskipun khutbahnya bahasa Arab, tapi kan audiennya orang Arab, sehingga isi dari khutbah itu pasti dipahami oleh audien. Tapi ketika ada sebuah rumusan fikih yang mensyaratkan khutbah itu harus bahasa Arab, yang mana dulu kitab kuning itu kan sangat dikultuskan. Nanti kalau di kajian berikutnya kita coba lihat Fakih Utsman. Ini kan salah satu tokoh dari kaum muda dari Padang, kemudian hijrah ke Surabaya, kemudian banyak mempengaruhi Mas Mansur. Ketika itu menawarkan metodologi baru dalam kajian Islam, yaitu kitab-kitab kuning itu boleh dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini mungkin dalam konteks sekarang biasa, tapi ketika pemahaman agama yang berkembang itu modelnya adalah taklid, sehingga kitab kuning itu memiliki sakralitas yang tinggi, tidak boleh dikritik. Tapi gagasan Fakih Utsman ini luar biasa, nanti kan diikuti oleh Muhammadiyah. Itu Fakih Utsman menawarkan sebuah metodologi baru, bahwasanya kitab-kitab kuning itu boleh dikritisi dan dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebagaimana juga tadi, kalau kita melihat di
kitab kuning misalnya di Fathul Mu'in, maka syarat khutbah itu harus bahasa Arab. Kalau khutbah itu tidak terpenuhi syaratnya, maka khutbah itu sah atau tidak? Tidak sah. Maka tidak sah. Tetapi Muhammadiyah mencoba melihat tadi, ya betul bahwasanya Nabi itu khutbahnya bahasa Arab, tetapi kan audiennya orang Arab dan bahasa Arab adalah bahasa ibunya. Nah, bagaimana bagi orang Muslim yang non Arab? Maka syarat khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab ini kan perlu untuk dikaji ulang. Inti khutbah, ruhul khutbah apa? Al-mau'idah. Bagaimana menyampaikan pesan dan nasihat kepada audien. Maka ini yang dikaji ulang oleh Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah apa? Berani menabrak tradisi yang sudah lama dilakukan di masyarakat Indonesia, bahwasanya khutbah itu dengan bahasa Arab. Makanya Muhammadiyah membolehkan khutbah itu boleh disampaikan dengan bahasa bumi putra. Ini spirit ketarjian yang ada pada tahun 1927 ketika itu dari hasil kongres ke-16 di Pekalongan. Kemudian juga salah satu spirit ketarjian yang sudah ada sebelum lahirnya Majelis Tarjih, yaitu tentang permasalahan apa? Pendistribusian zakatul fitri. Yang mana zakatul fitri di masa dulu itu hanya dibagikan atau disalurkan kepada penghulu atau kepada kiai atau kepada mudin, naib dan sebagainya, tidak disalurkan kepada al-asnaf ats-tsamaniyah atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ketika itu Muhammadiyah juga sudah mulai memikirkan bahwasanya pendistribusian zakatul fitri yang hanya dikhususkan untuk mudin, naib, penghulu ini sebenarnya tidak benar di dalam ajaran Islam. Esensi dari zakatul fitri itu apa? Maka di dalam HPT kita, zakatul fitri itu tujuannya apa? Di sana dikatakan tuhratan li shaumik, yaitu untuk menyucikan puasa engkau. Artinya ketika kita menjalankan ibadah puasa itu apa? Ada hal-hal yang menyebabkan ibadah puasa kita tidak sempurna. Ya, contohnya apa misalnya? Ghibah, gosip itu kan mengakibatkan ibadah puasa kita tidak sempurna. Maka harus ada media yang bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Di antaranya dengan apa? Zakatul fitri. Yang kedua, esensi dari zakatul fitri itu apa? Wa tu'matan lil masakin. Sebagai makanan untuk orang miskin. Nah, ini yang dilihat oleh Muhammadiyah bahwasanya zakatul fitri itu sebagai makanan untuk orang miskin. Kalau untuk orang miskin berarti tidak didistribusikan untuk mudin atau penghulu. Karena Idul Fitri itu kan event apa? Event kegembiraan, senang dan gembira, yang mana di dalam bentuk kegembiraan kita itu kan juga harus kita sharingkan kepada al-fuqara wal masakin. Kalau orang fuqara wal masakin dalam hari raya masih meminta-minta, artinya apa? Kita tidak sharing the happiness atau the joy to the poor and needy, tidak apa? Men-sharingkan kegembiraan kita kepada orang fakir dan miskin. Maka ada syariat zakatul fitri yang diantara esensinya apa? Tu'matan lil masakin, sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Ini yang dilihat oleh Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah mengkritik tradisi itu dan membetulkan tentang pendistribusian zakatul fitri. Akhirnya di putusan kita itu di zakatul fitri di kitabuz zakat yang diputuskan oleh Majelis Tarjih tahun berapa? Yaitu 1950. Maka pendistribusian zakatul fitri itu diprioritaskan kepada fasrifha alal fuqara'i wal masakin.
maka diprioritaskan untuk orang fakir dan orang-orang miskin. Ini beberapa contoh bahwasanya spirit ketarjihan itu sudah ada meskipun belum lahir majelis tarjih. Artinya Muhammadiyah itu meskipun dulu bisa disimpulkan ya masih bermadzhab apa? Syafi'i, tetapi semangat tajdid itu sudah muncul. Sehingga ketika majelis tarjih ini putusannya sudah banyak menyimpang atau keluar dari madzhab Syafi'i itu, memang di era Mbahnya Ahmad Dahlan juga sudah ada spirit-spirit ketarjihan yang sudah muncul. Artinya bermadzhab itu tidak apa-apa, tetapi tidak boleh taklid dan ada semangat kembali kepada Quran dan Sunnah, yaitu menempatkan posisi Al-Quran dan Sunnah di atas aqwalul fuqaha, di atas pandangan-pandangan ahli fikih, bukan sebaliknya, yaitu kita tempatkan aqwalul fuqaha, pandangan-pandangan ahli fikih di atas, kemudian baru Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh orang yang bermadhab. Orang yang bermadhab itu kan kitab kuning dulu, baru Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau Muhammadiyah dibalik, Quran dan Sunnah dulu, baru dikaji melalui kitab-kitab kuning. Itu metodologi yang luar biasa ketika itu. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang di sini kita coba lihat yaitu ketua-ketua tarjih atau majelis tarjih. Yang pertama Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Ki Bagus Hadi Kusumo. Ini tokoh penting ya, Ki Bagus Hadi Kusumo ini kan didikannya Mbah Ahmad Dahlan, kemudian secara keilmuan juga luar biasa, pernah menduduki posisi majelis tarjih, kemudian dalam perumusan dasar negara kita juga ikut andil, termasuk sila pertama Pancasila itu tidak lepas dari gagasan Ki Bagus Hadi Kusumo. Ini artinya seorang yang religius juga paham terhadap isu-isu kenegaraan. Kemudian Ki Haji Ahmad Badawi, Ki Haji Raden Hajid, kemudian Wardan Diponingrat, Ahmad Azhar Bashir, kemudian Profesor Asmuni Abdurrahman, Dr. Amin Abdullah atau Profesor Amin Abdullah, sampai sekarang yaitu kita punya majelis tarjih yang mana ketuanya adalah Kiai Profesor Dr. Samsul Anwar. Ini nama-nama ketua majelis tarjih. Kemudian ketika kita katakan tadi bahwasanya majelis tarjih itu lahir atas rekomendasi Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927. 1928 itu dibentuk struktural dengan ketua Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian dirumuskan kaidah tarjih. 1929 maka yang pertama kalinya majelis tarjih melakukan sidang atau melakukan muktamar dan melahirkan dua kitab. Yang pertama Kitabus Shalah, yang kedua Kitabul Iman. Ini 1929. Artinya praktek ibadah yang paling esensial di dalam Islam yaitu tentang sholat itu sudah dirumuskan ketika itu. Meskipun Kitabus Shalah ini sampai sekarang tidak begitu populer di kalangan Muhammadiyah. Tapi paling tidak sebenarnya Muhammadiyah itu sudah merumuskan tentang tata cara sholat sesuai dengan apa yang diperhatikan Nabi, yaitu tahun 1929. Kemudian Kitabul Iman ini berbicara tentang rukun iman yang 6, mulai dari al-iman billah sampai al-iman bil qada wal qadari khairihi wasyarri. Iman kepada qada qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian 1935 melahirkan Kitab Thaharah. Kemudian 1937 melahirkan Kitab Siyam. 1950 melahirkan
kitabul zakat, 1953 kitabul haji dan kitabul waqfi, 1956 melahirkan kitabul jamaah, kemudian wa jum'ah, dan seterusnya sampai kita memiliki HPT jilid 3. Artinya rumusan atau produk Muhammadiyah itu sudah cukup banyak, artinya bisa dijadikan acuan warga Muhammadiyah di dalam beragama ini berdasarkan Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman agama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah, sehingga nanti produk tarjih kita itu sudah layak untuk dijadikan apa? Acuan kita di dalam apa? Beramal sesuai, ini yang penting, sesuai dengan Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah. Tetap dasarnya yaitu Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti dasarnya yang lain gitu. Nah, kemudian ini juga kita lihat di periode siapa, kemudian majelis tarjihnya siapa. Nah, kemudian ini sejarah muktamar yang ada di Muhammadiyah dari 1912 sampai 1974. Nah, ini saya langsung loncati saja. Kemudian ini yang menjadi poin yang sangat penting. Saya kira bagi warga Muhammadiyah harus paling tidak mengetahui 3 produk majelis tarjih ini. Apa itu putusan, apa itu fatwa, kemudian apa itu wacana. Jangan sampai kita masih bingung. Ini putusan atau fatwa, terkadang juga dicampur gitu. Fatwa dibilang putusan, putusan dibilang fatwa. Kenapa kok demikian? Karena kita masih awam atau tidak, atau belum mengkaji tentang apa? Ketarjihan. Kalau kita lihat ada 3 produk majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Yang pertama putusan, yang kedua fatwa, kemudian yang ketiga apa? Wacana. Ini kan sudah topiknya mungkin sudah lebih fokus ya. Kalau boleh, ini kan sudah jam 40 ya. Yang tadi itu mau saya tanyakan, yang asnaf zakat fitrah tadi, kemudian juga termasuk sholat di lapangannya. Pertanyaannya juga, kan sumber rujukannya kan dari Mazhab Imam Syafi'i tentang zakat fitrah, sholat di lapangan gitu ya. Yang menjadi pertanyaan ini, itu dulu memang kitabnya yang diambil dari Imam Syafi'i itu tidak sholat di lapangan, satu. Yang kedua, zakat fitrah itu tidak dibagi sesuai dengan 8 asnaf, itu alasannya apa? Sehingga dia mengambil kok yang diberi malah mudin, dan seterusnya itu. Nah, itu mungkin ada penjelasannya sehingga nanti akan menambah masalahnya. Oh, ternyata dulu tidak menjelaskan seperti ini. Apakah di kitabnya yang dia kaji itu memang seperti ini? Terima kasih Pak Selas. Iya. Ada pertanyaan yang menarik ketika kita mengkaji tentang ketarjihan sebelum terbentuknya majelis tarjih. Ada 2 spirit ketarjihan yang ada. Yang pertama tentang sholat ijen di lapangan. Tentang isu itu memang terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau jumhur ulama memahami bahwasanya sholat ijen itu yang paling utama dilakukan di tanah lapang atau di sokro atau di musola. Tapi musola itu maksudnya tempat sholat, bukan bangunan musola kayak kita itu. Bukan langgar atau bukan surau. Tetapi di tanah lapang. Kenapa kok demikian?
Karena jumhur ulama atau mayoritas ulama, berarti mazhab apa? Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Hanabilah, karena mereka langsung merujuk pada praktek Nabi. Sebagaimana yang dipahami Muhammadiyah tadi, ternyata dari keterangan hadis Abu Hurairah, Nabi hanya sekali melakukan sholat di masjid sekali. Itu. Kemudian mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i ini agak berbeda dalam membaca hadis tersebut. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, mereka memahami bahwasanya tempat yang paling mulia itu adalah masjid. Kalau masjid itu paling mulia, berarti sholat id juga sebaiknya dilakukan di tempat yang paling mulia, yaitu di masjid. Demikian juga di Makkah, itu kan penduduk Makkah menjalankan sholat id kan di Masjidil Haram, betul. Karena Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya asyraful biqa, bumi yang paling mulia itu adalah masjid. Gitu. Tetapi kemuliaan masjid ini kan tidak secara mutlak, bahwasanya ada ibadah-ibadah yang ternyata lebih afdal dilakukan di rumah. Contohnya apa? Salat sunnah. Rasulullah mengatakan apa? Afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu adalah fi baitihi, ing dalam omahe, illa kejaba al maktubah, salat sing diwajib no. Artinya salat sunnah itu ternyata dikatakan oleh Rasulullah lebih baik di rumah. Tidak dikatakan baik dilakukan di masjid. Meskipun Rasulullah memahami kalau masjid itu paling mulia. Berarti pelaksanaan sholat sunnah itu tidak merujuk pada tempat yang paling mulia, tetapi merujuk pada apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah menjelaskan memang masjid itu tempat yang paling mulia, tetapi ada pengecualiannya, yaitu dalam sholat sunnah. Kenapa kok dikecualikan? Di antara hikmahnya supaya kita menjadikan rumah itu tidak sebagaimana kuburan yang tidak pernah digunakan sholat, sepi, seolah-olah tidak ada penghuninya, dan tidak ada ritual-ritual ibadah yang dilakukan di dalamnya. Ini bagaimana Rasulullah nanti kalau konsep keluarga sakinah ya, bagaimana menghiasi rumah dengan berbagai macam ibadah. Nah, ini kan artinya semacam itu. Kemudian tadi kalau sholat id itu ternyata bukan hanya sholat, tetapi ada apa? Syiar. Di antara kenapa kok kita sebut syiar? Kita coba lihat dari keterangan dari keterangan sahabat atau sahabiyah, yang mana ia mengatakan apa? Kunna nu'maru an nukhrija al-khuyyat fil id, atau kunna, kami, nu'maru, diperintah, an nukhrija, supaya mengeluarkan al-khuyyat, apa? Wanita-wanita yang haid fil id, di dalam id. Ini kan artinya apa? Wanita haid itu kan tidak boleh menjalankan apa? Sholat. Kenapa tidak boleh? Salah satu syarat sholat itu harus apa? At-tuhru atau at-toharatu apa? Minal hadas wal khobas. Harus suci dari hadas dan najis. Had, orang had itu kan orang yang berhadas besar yang menghalangi dia untuk melakukan sholat, karena salah satu syarat sholat itu adalah apa? Harus suci, diantaranya dari haid. Orang yang haid saja itu disuruh untuk apa? Untuk datang ke mushola. Dalam hadisnya kan yashhadna al khair, supaya mereka apa? Menyaksikan kebaikan di hari tersebut. Yashhadna al khair wa da'watal muslimin, dan seruan orang-orang muslim.
artinya mendengarkan apa? Khutbah. Ini kan berarti ada semangat syiar. Tidak hanya pelaksanaan sholat id, tetapi bagaimana menjadikan hari itu sebagai momen untuk mendengarkan nasihat keagamaan. Yang unik kan ternyata 2 hari raya id di kita itu kan selalu dihubungkan dengan ibadah. Bukan artinya id lebaran itu cuma senang-senang saja, meskipun esensinya, diantara esensinya ya senang-senang. Rasulullah kan menyuruh untuk senang-senang kan gitu. Apalagi Idul Adha itu masih dengan senang kan gitu. Tetapi kan dihubungkan dengan apa? Ibadah. Ini kan sehingga apa? Tadi al-hoyat itu disuruh untuk menghadiri sholat id. Ini artinya kan syiar. Nah, sehingga tadi pandangan Imam Syafi'i itu kan bisa dibantah. Ternyata masjid itu memang pada umumnya tempat yang paling mulia, tetapi ketika ada dalil yang mengkhususkan di tempat yang lain sesuai dengan pelaksanaan Rasulullah, berarti harus mengikuti apa? Dalil tersebut. Sholat sunnah berarti kita lakukan di rumah, meskipun di masjid nggak apa-apa. Dan kita sholat di masjid kan nggak apa-apa. Ini kan cuma pada afdoliyah, keutamaan toh. Karena kenapa nggak apa-apa sholat id di masjid? Karena Rasulullah pernah melakukan sholat id di masjid. Ini pada afdoliyahnya. Kemudian yang kedua tadi tentang pendistribusian zakatul fitri. Ketika di zaman dulu zakatul fitri itu hanya didistribusikan kepada mudin, kepada naib, kepada penghulu. Nah, itu apa alasannya? Memang secara umum kalau bapak-bapak yang tua karena tahu dulu itu memang semacam itu Pak. Tetapi alasannya juga saya nggak tahu gitu. Meskipun kalau kita kaji dari asnaf tamaniyah itu mudin penghulu itu memang sebenarnya boleh. Tapi kan masuknya apa? Fi sabilillah. Fi sabilillah itu kan satu bagian toh ya. Padahal ada bagian-bagian yang lain yang seharusnya diprioritaskan. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya esensi zakatul fitri itu kan tu'matan lil masakin. Berarti ada skala prioritas. Dan bahkan sebagian mazhab menganggap asnaf tamaniyah itu zakat mal. Kalau zakatul fitri itu wajib untuk fakir miskin, tidak untuk asnaf yang lainnya kan gitu. Meskipun mungkin kita nggak begitu condong ke mazhab ini, tapi paling tidak ada nilai afdoliyah, skala apa? Prioritas, yaitu diprioritaskan kepada fakir dan miskin. Karena tadi Rasulullah mengatakan zakatul fitri itu apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath wa tu'matan apa? Lil masakin. Nah, sehingga dalam putusan kita di kitab zakat itu kan dijelaskan asnaf tamaniyah mulai dari innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin itu dan seterusnya. Maka di sana dikatakan apa? Illa zakatul fitri, kecuali zakat fitrah. Fasrifha, maka distribusikanlah zakatul fitrah itu alal fuqara wal masakin, kepada orang fakir dan miskin. Ini di putusan tahun berapa tadi? 1905, yaitu di putusan 1950 di Yogyakarta. Meskipun putusan ini di Munas Tarjih yang ke-2020 di Gresik, di Universitas Muhammadiyah Gresik kemarin dikaji lagi bahwasanya zakatul fitri itu pendistribusiannya bahkan boleh sepanjang apa? Tahun, yaitu dengan dimodalkan menjadi sebuah modal usaha berkembang, dan pendistribusiannya tidak harus sebelum sholat tetapi boleh setelah sholat bahkan sepanjang tahun kan itu. Dan juga boleh didistribusikan selain kepada fakir dan miskin, tetapi tentu belum ditanfid itu ya, yang di Munas Tarjih itu. Tetapi tentu ada skala prioritasnya. Dalam mungkin di Bojonegoro bisa dikatakan belum ada satu daerah pun yang memenuhi syarat itu. Kenapa?
fakir miskin kan masih merata. Tetapi kalau misalnya kita di Jogja, contoh kasus misalnya Masjid Jogokaryan, itu saya pernah ngomong sama Ustadz Jasir itu, yang takmirnya itu saya tanya tentang zakatul fitri, katanya pendistribusiannya itu tidak sebelum sholat, tetapi didistribusikan sepanjang tahun, karena zakatul fitri itu betul-betul membludak. Kalau mau dibagikan semua sebelum Id, panitianya nggak kuat. Saya nggak bisa membayangkan itu banyaknya gimana gitu. Tapi kan intinya itu kan dikembangkan jadi modal usaha, berkembang dan digunakan sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Ini kan berdampak. Tidak hanya orang fakir miskin itu dikasih zakat fitri tapi selesai. Kan tidak itu yang diinginkan Islam. Bagaimana merubah orang mustahik menjadi muzaki, itu kan kadang nggak dipikirkan. Sehingga dalam konteks sekarang itu perlu kajian-kajian yang mendalam tentang bagaimana memaksimalkan pendistribusian zakatul fitri. Ya meskipun mungkin kita sama-sama paham kalau di Bojonegoro ya kayaknya masih agak susah, tapi paling tidak itu kan wacana atau bahkan nanti bisa menjadi putusan, bukan wacana lagi. Ketika kita sudah bisa untuk mengambil itu kan bisa kita jadikan acuan di dalam pendistribusian zakatul fitri. Mungkin itu ya kurang lebihnya. Ya, monggo. Menarik. Jelas menarik. Dengan mengeluarkan bagi kan memang lain. Kalau pendistribusian itu kepanitiaan mungkin membagikan semua, tapi bagi muzaki apakah ya sama? Jadi yang ditekankan sebelum sholat id dikeluarkan itu bagi muzaki. Nah, ini menarik. Kalau pendistribusian itu kan zakatnya sudah disampaikan kepada panitia. Tapi kalau mengeluarkan zakatul fitri itu kan dari muzaki ke panitia dalam konteks sekarang. Sehingga kan Rasulullah mengatakan apa? Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang mengeluarkan zakatul fitri sebelum sholat, maka itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Maka itu hanya sekedar apa? Sedekah. Ini kan artinya hadis ini ditujukan kepada apa? Muzaki. Gitu. Meskipun dalam pandangan ulama-ulama yang dulu, panitia itu kan hanya menunaikan amanat dari muzaki, termasuk panitia itu secara umum ya mengeluarkan zakat itu sebelum sholat, betul nggak? Panitia juga gitu kan? Tetapi Muhammadiyah tadi berusaha untuk keluar dari pemahaman ini. Ketika tadi syaratnya harus zakatul fitrinya itu harus betul-betul membludak. Kemudian panitia tidak sanggup untuk mengeluarkan seketika itu. Ternyata di beberapa tempat kan banyak kasus kan gitu. Zakat fitrah itu panitianya sebelum sholat itu ternyata masih sisa. Maksudnya tidak bisa membagikan zakatul fitri selesai secara total sebelum sholat. Akhirnya apa? Zakat fitrah itu masih menumpuk meskipun sholat id itu sudah dilakukan. Sehingga ada berbagai macam solusi. Di antaranya apa solusinya? Pokoknya yang menerima zakat itu dikasih keplek. Bahasa kita apa? Kasih nota atau apa lagi? Keplek. Kitir. Ya. Itu saja meskipun zakat fitrahnya masih di tempatnya panitia, masih di gudang. Yang penting kan sudah diserahkan meskipun barangnya menunggu kan itu. Diambil pasca sholat. Ini kan berbagai macam cara untuk mencoba menjadi solusi bahwasanya zakatul fitri itu memang betul-betul
selesai dibagikan sebelum sholat Id Al-Fitri, kan gitu kan beberapa kasus. Nah kemudian tadi kan Muhammadiyah ingin melihat dari esensi zakat. Esensi zakat tadi kan mengentaskan kemiskinan, kemudian menjadikan mustahik menjadi muzaki. Ketika dirasa bahwasanya pendistribusian zakat kita, termasuk zakatul fitri, itu tidak maksimal dan tidak efisien dan tidak bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu dilakukan metode atau cara bagaimana memaksimalkan zakatul fitri ini. Di antaranya boleh dikembangkan menjadi sebuah usaha. Ketika menjadi sebuah usaha kemudian hasilnya besar, maka tentu yang diberikan kepada fakir miskin itu lebih banyak. Itu yang dicoba dipikirkan oleh Muhammadiyah. Mungkin singkatnya begitu, Pak. Nah, itu bisa ditemukan dalam Bulughul Maram. Bulughul Maram itu apa? Kitab yang berisi tentang koleksi hadis-hadis hukum yang ditulis oleh siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu salah satu dari ulama Syafi'iyah pada abad 8 Hijriyah. Di Bulughul Maram dijelaskan Ibnu Hajar mengutip hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Maka di sana dikatakan apa? Innahum asabahum matarun. Innahum sesungguhnya mereka, yaitu sahabat, asabahum telah menimpa mereka matarun. Yang digunakan itu redaksinya adalah fi'lul madhi atau kata kerja yang bentuknya itu lampau atau simple past. Asobahum tidak yusibuhum, tapi asobahum telah menimpa mereka. Apa yang menimpa? Matorun, yaitu hujan. Tidak yusibuhum matorun. Kalau yusibuhum itu fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti al-hadir sekarang atau mustaqbal, atau sekarang kan the present. Kalau mustaqbal the future kan itu. Ini artinya apa? Kalau kita lihat redaksinya asobahu matorun, itu hujannya sudah turun, bukan lagi turun. Dan kenapa alasannya? Kalau di Arab, saya kan cukup lama di sana, namanya bumi itu tidak ada meletek ya Pak, nggak ada telurnya. Karena ya ada tapi tidak sebanyak kita lah itu. Kenapa? Karena secara umum tanah itu berpasir dan agak berbatu-batuan. Sehingga kalau ada hujan itu nggak bisa teresap gitu loh. Sehingga kalau ada hujan lebat itu pasti banjir, meskipun banjirnya nggak lama loh. Kalau kita banjir ya di Indonesia yang lama, tetapi paling tidak menghalangi sholat. Dan secara ilmu ketanan nggak tahu lah, pokoknya itu. Nah, sehingga kalau kita lihat ya memang meskipun hujan itu sudah turun, tapi kemungkinan itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Akhirnya sebagai alternatif Nabi melakukan sholat di masjid, dan itu hanya dilakukan satu kali di zaman Nabi hidup, yaitu ya sudah ya. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kajian kita ini memberikan pencerahan dan juga memberikan kita kemajuan di dalam bermuhammadiyah dan memahami Al-Quran dan Sunnah ini, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai apa yang dipahami oleh Muhammadiyah. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.